Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau membahas lagi tentang pertemuan dua kemarin, karena kemarin rame banget ya. Jadi saya mau coba buat video lagi. Saya coba jelasin lagi tentang pertemuan kedua. Untuk pertemuan kedua ini kita membahas tentang fungsi statistik, di mana fungsi statistik ini ada fungsi count if, kemudian ada fungsi counta, ada fungsi count blank, dan ada corel. Untuk fungsi count sendiri ini digunakan untuk menghitung banyaknya data dari suatu rank. Misalkan di sini saya punya data nilai ya. Saya tidak tahu di sini jumlahnya ada berapa. Kemudian di sini kita mau menghitung banyaknya data yang ada dalam Excel ini menggunakan fungsi count. Nah, caranya itu kita menggunakan fungsi yang namanya adalah count, kemudian blok rank yang akan kita hitung. Jadi misalkan ini untuk menghitung banyaknya sama dengan fungsinya adalah count, kemudian kita hitung rank-nya, tutup kurung, enter. Oke, berarti banyaknya data yang ada pada tabel nilai ini yaitu ada 30. Jadi semua data ini banyaknya ada 30 record. Kemudian ada count if ini untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria. Kalau count tadi menghitung data all, semuanya tanpa ada kriteria. Kalau count if ini menghitung semuanya tetapi ada kriterianya. Misalkan di sini contohnya menghitung banyaknya data yang mendapatkan nilai 80 ya. Misalkan di sini dari data nilai absen ini kita menghitung banyaknya data, berarti menggunakan count if, kemudian range-nya yang mau kita hitung, kemudian koma, kriterianya berapa, mau di atas 75 atau 80 atau berapa. Oke, misalkan menghitung banyaknya data nilai absen dengan kriterianya 80. Kita enter, ternyata tidak ada yang kriteria 80. Kalau kita cek nilai di sini memang tidak ada yang mendapatkan 80. Oke, berarti kriterianya kita ganti misalkan 100. Nah, yang mendapatkan nilai 100 dari data nilai absen ini itu sebanyak 20. Misal kita mau cari lagi nih yang nilainya 75. Banyaknya data dengan kriterianya nilainya 75. Oh, ternyata ada 3 yang nilainya 75 itu ya. Kalau count di sini untuk menghitung seluruh jumlah data. Kalau count if dia menghitung jumlah data dengan kriteria sesuai kriterianya. Kemudian ada counta, ini untuk menghitung suatu data numerik atau karakter ya. Jadi dia menghitung data numerik atau karakter. Kita lihat dari nilai absen ini, kita hitung ada berapa data yang menggunakan data numerik atau karakter. Berarti sama dengan counta, kita blok range-nya, kemudian tutup kurung, enter. Berarti ada 30 data yang ada di nilainya.
Kemudian kalau count blank ini menghitung banyaknya ini ya, untuk konta tadi kan menghitung suatu data yang numerik atau karakter, berarti ada 3 dari nilai absen ini ada 30 data yang memiliki nilai numerik atau karakter ya di sini. Kemudian kalau count blank ini untuk menghitung jumlah sel yang kosong, berarti di sini sama dengan count blank, kita blok range yang mau dihitung, tutup kurung, enter. Maaf. Nah, count blank berarti ada satu sel yang kosong. Kalau kita lihat dari nilai absensi, memang ada satu sel yang kosong, berarti hanya ada satu sel. Dan dari 30 data ini hanya ada yang bernilai 30 data yang memiliki nilai numerik dan karakter. Oke, untuk fungsi statistik, di sini ada fungsi Corel. Di sini dia untuk mencari korelasi antar hubungan dua variabel atau dua data yang saling berkaitan. Misalkan di sini contohnya ada data 1 dan data 2. Nah, data ini akan dihitung keterkaitannya melalui atau menggunakan fungsi COUNTIF. Berarti sama dengan Corel data 1 kita blok, kemudian koma atau titik koma, kemudian data 2 kita blok, tutup kurung, maka akan keluar hasilnya adalah 0,6201. Nah, dari nilai itu kita bisa melihat kriteria hubungan korelasi. Dari 0,0 sampai 0,199 ini sangat lemah. Dari 0,2 sampai dengan 0,399 ini korelasinya lemah. Kemudian sampai 0,40 sampai 599 ini hubungannya korelasi sedang. Kemudian 60 sampai 0,799 ini hubungannya korelasi kuat, dan dari 0,80 sampai dengan 1 ini sangat kuat. Kalau dilihat data ini tadi, dia memiliki nilai korelasinya adalah 0,62, berarti bisa diartikan data atau array tersebut yaitu hubungan korelasinya adalah kuat. Oke, untuk kita masuk ke fungsi pencarian dan referensi. Untuk pencarian dan referensi di sini ada fungsi HLOOKUP. HLOOKUP ini digunakan untuk mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai secara horizontal. Ini adalah tabel referensinya. Ini adalah data yang mau kita cari isinya. Nah, di sini saya sudah mencoba membuat latihannya. Contohnya di sini ada tabel barang, ini yang disebut dengan tabel referensi atau tabel datanya. Kemudian di sini ada tabel yang ingin kita cari isinya dari tabel referensi. Di sini ada kode barang. Kita lihat dulu ya, dari tabel referensi di sini ada kode barang B01, B02, B03 dan B04. Kemudian yang kedua di sini ada nama barang. B01 itu namanya adalah tepung, B02 garam, B03 gula, dan B04 beras. Kemudian di baris keempat, ini ada baris ketiga, ini ada harga barang, itu harga dari tepungnya 8.000, dari garamnya 2.000, dari gulanya 13.000, dan berasnya 15.000. Kemudian di sini ada tabel data. Tabel data di sini kita mau mengisi nama barang, kolom nama barang ini berdasarkan tabel referensi. Kalau datanya dikit seperti ini, mungkin kita bisa langsung mengetikkan ya, B03 itu apa, B02 apa, B01 apa, B04 apa. Tapi kalau misalkan kita ditemukan kondisi dengan datanya yang banyak dan harus mencari atau mengisi nama barang ini di tabel referensi yang
jumlah datanya itu banyak, dan itu harus menggunakan fungsi pencarian tadi, menggunakan HLOOKUP atau VLOOKUP. Nah, ini sebagai contohnya, kita ingin mencari nama barang berdasarkan kode yang ada di sini. Oke, di sini kita menggunakan perintah HLOOKUP, berarti sama dengan HLOOKUP kemudian kita mau mencari kodenya B03 ini, tinggal klik selnya, kemudian koma, kita mau nyari B03 ini di mana? Di tabel referensi, berarti kita blok tabel referensinya. Oke, dari kode barang sampai dengan terakhir, isian terakhir. Kalau sudah diblok ini untuk tabel referensinya, kita tekan F4. Jadi fungsi F4 ini untuk fungsi absolut ya, jadi alamatnya itu tidak akan berubah-ubah, akan tetap berada di tabel referensi dari sel kode barang sampai dengan E5 ini, yaitu 15.000. Oke, sudah. Kemudian koma, yang mau kita tampil ini apa? Nama barang kan? Dari tabel referensi, kita lihat di sini. Tabel referensi itu yang pertama itu isinya adalah kode barang. Kemudian yang kedua isinya adalah nama barang. Kemudian yang ketiga isinya adalah harga barang. Yang mau kita tampilkan adalah nama barang, berarti ada di baris keberapa? 1, 2, 3. Oke, nama barang ada di baris ke-2. Maka di sini kita ketikkan 2, koma, kita pakai true atau false. Ini adalah proses untuk pencariannya. Biasanya menggunakan false. False itu bisa pakai 0 atau bisa pakai false ya. Oke, saya tulis 0 yang artinya false, kemudian tutup kurung, enter. Oke, di sini sudah ada B03 gula, B2, B1, B4. Ini kan belum ada. Ini sebenarnya kalau atasnya sudah ada, ini tinggal ditarik saja atau di copy saja. Nah, akan tampil semua nama barang berdasarkan kode yang di sebelah kirinya. Kemudian untuk harga barang bagaimana? Harga barang sama rumusnya dengan nama barang, hanya saja bedanya adalah harga barang ada di baris ke-3. Berarti bukan kita menyebutnya bukan nilainya 2 lagi, tapi 3, karena yang mau cari adalah harga barang. Nah, sekarang contohnya di sini berarti sama dengan HLOOKUP buka kurung, kita mau nyari kode ini kan, berarti kita klik, kemudian koma, kita mau nyari di mana tabel referensi, berarti kita blok. Oke, kalau sudah kita absolutkan atau tekan F4, kemudian yang mau kita tampilkan tuh baris keberapa? 1, 2, 3. Harga barang ada di baris ketiga, berarti koma 3, koma 0. Nah, ini hasilnya, gula 13, garam, tepung, beras, dan tinggal tarik ya. Nah, sudah ada tampil dari harga dari masing-masing barang ya. Ini untuk fungsi HLOOKUP-nya. Baik, sekarang kita masuk ke fungsi VLOOKUP. VLOOKUP ini hampir sama seperti HLOOKUP, hanya saja perbedaan di tabel referensinya ini berbentuk atau secara vertikal ya. Di sini contohnya ini tabel referensinya berbentuk vertikal, di mana ada bentuknya kolom ke-1 adalah kode barang, kolom kedua adalah nama barang, kolom ketiga adalah harga barang. Nah, bedanya dengan HLOOKUP tadi, kalau HLOOKUP adalah bentuknya vertikal, horizontal ya, yaitu baris ke-1 kode barang, baris kedua nama barang, dan baris ketiga harga barang. Kalau VLOOKUP berarti bentuknya vertikal, bentuknya kolom ya. Nah, ini sama. Di sini ada datanya, ada kode barang, ada B03, B02, B01, B04. Kita mau mencari nama barang berdasarkan tabel referensi yang ada di atas. Nah, berarti
karena tabel referensinya berbentuk vertikal, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP, kemudian kita klik kode yang mau dicari di tabel referensi. Ini kode yang mau dicari, kita klik selnya, koma, kita mau nyari di mana nih? Di tabel referensi ya. Berarti kita blok tabel referensinya. Kalau sudah, tekan F4 supaya tabelnya itu tetap berada di situ alamatnya, tidak berpindah-pindah. Kemudian koma. Nah, kita mau mencari nama barang, berarti di kolom keberapa? Kolom 1 tadi kode barang, kolom 2 nama barang, kolom 3 harga barang. Berarti nama barang ada di kolom 2, berarti koma 2, koma 0. 0 ini adalah false. Kalau sudah di enter. Kemudian kalau satu sudah benar nih, B03 gula, oh benar, kita lihat referensinya, kode barang B003 adalah gula. Kalau sudah benar, kursornya arahkan sampai seperti tanda plus, kemudian tinggal tarik. Ini caranya untuk mengcopy, ya. Kalau misalkan di sininya kodenya salah, misalkan B005, pasti hasilnya NA. Kenapa? Karena di tabel referensi ini tidak ada kodenya B005, maka hasilnya adalah NA atau error, ya. Kalau kita ganti B01, maka hasilnya tepung sesuai dengan data di tabel referensi. Kemudian untuk harga ini sama, berarti dia harga ada di kolom ketiga, berarti sama dengan VLOOKUP buka kurung kode yang mau dicari pada tabel referensi ini, kita blok, jangan lupa F4, koma, kolom keberapa harga, berarti kolom ke 3, 0. 0 ini false ya. Kalau sudah di enter. Nah, ini untuk tabel VLOOKUP-nya. Oke, untuk fungsi logika di sini ada fungsi n. Fungsi n ini menghasilkan nilai true jika semua kondisi benar. Maka untuk fungsi n itu hasilnya true dan false. Dia akan bernilai true apabila semua kondisinya benar. Kalau kondisinya ada yang salah satu aja ada yang salah, maka hasilnya adalah false. Nah, di sini ada contohnya. Untuk nilai, untuk nama Cecep nilai absennya 83, untuk Saldi nilainya 100. Nah, menggunakan fungsi logika n tadi adalah bernilai true apabila kedua nilai itu benar. Di sini contohnya adalah kondisi nilai lebih besar dari 20. Jadi n itu membandingkan dua angka. Kalau kondisinya sama-sama benar, maka akan menghasilkan nilai true. Tapi kalau salah satu kondisinya ada yang tidak benar, maka akan menghasilkan false. Contohnya, di sini kondisinya nilai itu lebih besar dari 70, ya. Kalau kita menggunakan fungsi n, berarti sama dengan n nilai A ini lebih besar dari 70, nilai B juga harus lebih besar dari 70. Enter, maka nilai true. Kenapa? Karena untuk nilai A-nya memang lebih besar dari 70. Untuk nilai B-nya pun sama, lebih besar dari 70. Kalau misalkan nilai si Saldi ini saya ganti 50, maka hasilnya adalah false atau salah. Kenapa? Karena n itu bernilai true apabila kedua datanya ini kondisinya harus benar. Maka nilai false. Kenapa false? Karena Saldi ini nilainya 50, sedangkan kondisi adalah lebih besar dari 70. 50 itu kan lebih kecil, ya. Maka hasilnya adalah false. Kalau Saldi kita ganti misalkan 75, tetap true. Kenapa? Karena 75 itu lebih besar dari 70. 83 lebih besar dari 70. Seperti itu ya. Jadi fungsi n itu akan bernilai
true atau benar apabila semua kondisinya itu benar. Oke, untuk fungsi not di sini digunakan untuk membalikan logika argumen. Ya, membalikan logika argumen. Berarti kalau hasilnya itu adalah true, maka dia dibalikan menjadi false. Kalau hasilnya itu false, maka dibalikan kembali hasilnya menjadi true. Contohnya gini. Ada sebuah kondisi nilainya tuh lebih besar dari 70, ya. Kalau menggunakan not, terus di sini ada data 83, maka hasilnya sama dengan not buka kurung angka ini lebih besar dari 70. Seharusnya kan hasilnya true ya, karena 83 itu lebih besar dari 70. Kalau menggunakan not, hasilnya adalah false. Kenapa? Karena fungsi not tadi adalah membalikan nilai argumennya. Ya. Jadi yang harusnya true, maka hasilnya false. Kemudian balikannya. Kalau di sini kita isi 20, sedangkan di sini adalah kondisinya lebih besar dari 70. C10 ini, nilai ini lebih besar dari 70. Benar atau salah? Salah ya, karena 20 itu lebih kecil dari 70. Kalau menggunakan logika yang sebenarnya 20 lebih besar dari 70, itu seharusnya hasilnya adalah false, salah. Karena 20 itu lebih kecil dari 70. Tapi di sini kita menggunakan fungsi not, pada saat kita enter hasilnya adalah true. Ya, hasilnya adalah true. Jadi not ini adalah untuk membalikan nilai argumen yang sebenarnya. Oke, baik, di sini kita tentang fungsi OR. Kalau OR ini bernilai true jika salah satu kondisi benar. Berarti salah satu kondisi yang sudah benar maka menghasilkan nilai true. Contohnya di sini ada nilai tadi, nilai pertama 83, nilai kedua 75. Kondisinya adalah lebih besar dari misalkan dari 80 ya. Oke, berarti OR nilai 1 lebih besar dari 80, nilai 2 lebih besar dari 80. Oke. Kalau lihat kondisi seperti ini, nilai 1 lebih besar dari 80. Benar, karena nilainya adalah 83. Nilai 2 lebih besar dari 80. Salah, karena nilainya ada 75. Nah, kalau menggunakan OR pada saat kita enter, hasilnya adalah true. Kenapa? Karena true ini bernilai true apabila salah satu kondisinya ini benar. Ya, ini kan ada dua kondisi. Berarti salah satu kondisi benar, maka hasilnya true. Di sini ada kondisi 1 atau nilai 1 yang benar. Walaupun nilai keduanya salah, maka tetap hasilnya true. Itu. Nah, kalau misalkan dua-duanya salah bagaimana? Misalkan ini 60. Ya, hasilnya false. Jadi, OR ini akan bernilai false apabila semua kondisinya adalah salah. Dan akan bernilai true apabila salah satu kondisinya itu ada yang benar. Ya, beda dengan N. Kalau N itu bernilai true apabila semua kondisinya benar. Kondisi pertama benar, kondisi kedua benar. Ya, akan bernilai true. Kalau misalkan salah satu kondisinya salah, misalkan di sini 50, akan bernilai false. Ya, jadi nilai pertama kondisinya benar, terus yang kedua nilai kedua lebih besar dari 70 salah karena nilainya adalah 50, harusnya lebih kecil, hasilnya adalah false. Beda sama OR. Kalau OR tadi kondisinya salah satu kondisinya benar maka hasilnya true. Kalau N bernilai true apabila semua kondisinya benar. Oke, sekarang kita di sini ada fungsi database ya. Di sini ada the average, ini untuk mencari rata-rata. Kemudian ada
day count untuk menghitung sel yang terisi sesuai dengan kriteria. Kemudian ada dmax untuk menampilkan nilai tertinggi. Kemudian ada dsum untuk menjumlahkan kolom dari sebuah database. Nah, di sini kita coba dengan dsum dulu. Dsum ini digunakan untuk menambahkan jumlah dalam kolom bidang rekaman dalam database yang cocok dengan kriteria. Jadi, di sini ada contoh misalkan database pegawai, di mana isinya ada kode pegawai, nama pegawai, divisi, gaji pokok, kode status, kode jabatan, dan pendidikan. Nah, di sini ada rekapitulasi gaji pegawai, di mana kita mencari total gaji, rata-rata gaji, gaji tertinggi, dan jumlah pegawai. Nah, untuk mencari total gaji, kita menggunakan perintah dsum tadi. Itu caranya. Untuk divisi finance berarti sama dengan dsum. Nih ya, sama dengan dsum. Karena dia ini tadi bentuknya database ya. Kemudian kita blok database-nya atau range-nya ini dari kode pegawai sampai dengan pendidikan. Kita blok semua. Kemudian koma. Nah, yang mau kita sum itu adalah gaji pokoknya. Berarti kita klik gaji pokoknya. Kemudian koma. Yang mau kita cari adalah divisi finance-nya. Berarti kita blok dari divisi sampai dengan finance. Oke, kalau sudah ditutup kurung. Jadi kita mau menghitung total gaji, kita menggunakan perintah dsum, database sum. Itu caranya berarti sama dengan dsum fungsinya, buka kurung, kita blok ini database-nya ya, atau range-nya ini kita blok dari kode pegawai sampai dengan di pendidikannya. Ini diblok semuanya. Kemudian titik koma, yang mau kita sama adalah total gaji. Berarti kita klik gaji pokoknya, labelnya ya, label gaji pokoknya, koma. Kemudian yang mau kita cari adalah divisi divisi finance. Berarti kita blok dari divisi sampai dengan finance-nya. Oke. Kalau sudah di enter, maka tampil nilainya adalah 18 juta. Nah, kemudian untuk purchasing sama sales ini kita kosongkan dulu. Nanti kita menggunakan what if data table. Kemudian untuk rata-rata gaji, kita lihat di sini rata-rata gaji itu tadi menggunakan the average. Oke, ini the average untuk mencari rata-rata dari database yang dipilih. Jadi nanti kita ingin mencari rata-rata gaji ini dari database pegawai yang ini. Nah, caranya untuk the average di sini kita caranya sama dengan the average. Kemudian sama tadi kita blok database-nya atau range-nya tadi dari kode pegawai sampai dengan pendidikan. Kemudian koma, yang mau kita rata-ratakan ini apa? Gaji pokok. Berarti kita klik gaji pokoknya, koma, klik divisi dan finance-nya. Diblok ya dari divisi sampai dengan finance. Oke, kalau sudah ditutup kurung, nah maka tampil hasilnya adalah 6 juta.
Oke, ini tadi ya total gaji Desam. C4 sampai I16 adalah database-nya tadi dari kode pegawai sampai pendidikan. Kemudian F4 ini adalah label gaji pokoknya. Kemudian C21, C22 adalah divisi sampai dengan finance-nya. Nah, kemudian untuk gaji, rata-rata gaji juga sama. Ini menggunakan hanya saja fungsinya berubah menjadi day average. Nah, kalau gaji tertinggi berarti kan mencari nilai maksimum ya. Berarti di sini kita menggunakan Dmax untuk menampilkan data tertinggi sesuai dengan kriterianya. Nah, berarti di sini sama, kita menggunakan sama dengan Dmax. Kita blok database-nya, koma, kemudian gaji pokoknya, kita mencari nilai gaji tertinggi, koma, kriterianya adalah divisi finance. Kalau sudah di enter. Nah, di sini lihat, di sini lambangnya masih menggunakan dolar. Ini kalian ganti aja di atasnya ini di tab home. Kemudian di sini ada pilihannya mau dolar, euro atau apa, kita ganti ke rupiah saja ya. Kemudian untuk menghitung jumlah pegawai, ini saya tampilkan dulu kode rumusnya. Nah, sekarang untuk jumlah pegawai di sini kita menggunakan D count ya untuk menghitung sel yang terisi sesuai dengan kriteria. Di sini kita mau menghitung jumlah pegawai, berarti sama dengan D count blok database-nya, kemudian koma, kita blok lagi gaji pokok tadi, koma, divisi finance-nya. Oke, kalau sudah di enter, datanya sebanyak 3 ya dari divisi finance ya. Kalau dilihat di sini ada 3 ya, 1, 2, 3 dari divisi finance. Oke, di sini sudah bisa dilihat ya. Untuk database, ini database di Excel. Di sini untuk total kita bisa menggunakan perintah dsum. Kemudian ini adalah database-nya, range database-nya. Kemudian ini field yang akan dicari. Kemudian ini adalah kriterianya, yaitu divisi finance. Nah, untuk rata-rata gaji juga sama, menggunakan perintah daverage. Kemudian di sini range database-nya C4 sampai dengan I16. Kemudian ini adalah yang mau kita cari, yaitu tadi gaji pokoknya. Kemudian C21 sampai C22 adalah kriterianya. Sama dengan gaji tertinggi dan jumlah. Untuk gaji tertinggi menggunakan Dmax dan jumlah pegawai menggunakan Dcount. Maka di sini sudah tampil. Untuk divisi finance itu total gajinya 18 juta, rata-rata gajinya itu 6 juta, gaji tertingginya adalah 8 juta, dan jumlah pegawainya 3 juta. Nah, untuk menghitung purchasing, ini caranya kita blok dari finance sampai dengan sales, nih ya, dari finance sampai dengan sales. Ini kita blok, kemudian di tab home, di tab data ya, maaf, ada di tab data.
kemudian pilih yang what if analyze, ini dipilih, kemudian kita pilih, nanti ada pilihan, ada scenario manager, ada goal seek, ada data table. Nah, data table ini nanti kita klik. Kemudian untuk kolom inputnya ini kita klik di pool finance ya. Kalau sudah di oke, nah nanti akan tampil otomatis jumlah untuk divisi purchasing sama sales ya. Oke, caranya lagi. Jadi yang tadi untuk divisi finance ini sudah kita cari menggunakan perintah dsum, dfetch, dmax, dan dcount. Nah, untuk purchasingnya ini tidak usah menggunakan dfetch, dsum, dcount, dan dmax lagi, tapi kita menggunakan perintah data what if. Nah, ini caranya kita blok dari finance sampai dengan sales, kita blok. Kemudian kita pilih ke tab data. Kemudian ada yang gambar ikonnya tanda tanya ini, tulisannya adalah what if analyze, ini diklik. Kemudian kita pilih yang data table. Nah, sudah di sini nanti akan tampil jendela data table. Kemudian untuk kolomnya, kolom input cell ini kita klik. Kemudian kita klik di finance. Kalau sudah oke, kalau sudah di oke. Nah, nanti dia akan otomatis tampil sendiri total gaji, rata-rata gaji, gaji tertinggi, dan jumlah pegawainya. Oke, untuk fungsi-fungsi di Excel saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.